Shalom. Bersyukur di hadapan Tuhan, hari ini kita dipertemuan kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kesempatan sore hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Mari semuanya datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini. Ini adalah kesempatan kami untuk kami datang di hadapan Tuhan. Untuk kami datang berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Sucikan layakan kehidupan kami, agar kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Kami mau belajar memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena Engkau Allah yang kami puji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana
bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Bahwasanya kami merasakan kebaikan-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Hari ini sungguh luar biasa. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar terus memuji Tuhan. Karena kami percaya saat kami memuji muliakan nama Tuhan, Kau hadir dan Kau boleh menjamah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, yang sudah siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari sore hari ini kita sama-sama menyatakan lagi sebab Yesus dahsyat dan Yesus terlebih hebat. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kecaplah dan lihatlah sebab Yesus baik dan teramat baik. Betapa baiknya Tuhan itu.
sampai selama-lamanya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Saya akan bersaksi terlebih dahulu. Seminggu yang lalu kita liburan. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu menyertai dalam setiap keluarga saya. Kejadiannya hari Kamis, hari itu saya dapat tugas menyampaikan untuk sharing di anak-anak remaja. Nah, temanya tentang kebaikan Tuhan. Tiba-tiba jam 5 mau mulai, jam 5 kurang 10 saya ini menerima kabar bahwa tadi sore sebelum ibadah anak saya ini sedang bermain dan tidak sengaja dia main stiknya pancing ya, kayu itu loh, tidak ada kailnya. Jadi tiba-tiba itu menusuk di mata temannya. Dalam benak saya kalau sudah kena mata ini pasti bahaya. Tapi pada saat itu saya mau ibadah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau menyampaikan tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya yang terjadi kejadian hari ini akan menuai tentang kebaikan juga. Saya percaya temannya anak saya tidak terlalu parah. Nah, tiba-tiba selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba anak ini muntah-muntah. Saya ini kan kaget ya saudara. Tapi dalam hati saya, apa hubungannya mata yang kena tapi kok muntah terus. Akhirnya suami saya suruh ke sana, coba lihat itu temannya Ken, kenapa kok muntah terus. Nah, kira-kira bertahan tidak, selesai ibadah kita akan bawa ke puskesmas. Setelah kita selesai ibadah, puji Tuhan boleh beribadah dengan lancar. Tapi dalam hati kecil saya, Tuhan, saya sudah menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu baik, apapun yang terjadi Tuhan selalu baik. Apakah ini juga yang terbaik dalam keluarga kami, terutama juga untuk keluarga yang ini rekannya anak saya ini ya. Tapi untungnya saya dengan suami bahkan orang tuanya itu, ayo wis mah, kita bawa ke puskesmas. Akhirnya kita bawa mobil ke sana, kita periksa. Tapi saya percaya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam keadaan sepanik ini, dalam kondisi kita di tempur sari gitu ya, mau apa-apa juga agak sulit. Pas padam pula lampunya, jadi nggak begitu terlihat gitu kan kondisi matanya. Kalau matanya tidak merah, cuman hanya di kelopak yang bagian bawah itu sudah biru. Saya percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Ini tidak sengaja. Saya percaya dengan kejadian ini Tuhan nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Dan puji Tuhan, kita bawa, saya sampai menemani sampai jam 12:30 dini hari. Saya selalu kontak, Kak gimana, masih pusing? Enggak. Masih mual? Enggak. Matanya gimana, masih sakit? Enggak kok mah, sudah aman. Nah, saya percaya bahwa semua itu kebaikan Tuhan. Bayangkan, saya bayangkan itu tempatnya untuk mancing itu ya, itu kena ke mata, ke sodok. Saya percaya walaupun sudah kejadian, Tuhan itu tetap baik. Ini pembelajaran buat saya secara pribadi dengan anak-anak saya bahwa tetaplah berhati-hati dimanapun berada, tetap andalkan Tuhan. Kejadian ini saya percaya juga kami kedua belah keluarga dari rekan anak saya, bahkan saya bersyukur, mengucap syukur, sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sampai petugasnya ngomong gini, kalau besok masih muntah-muntah, masih pusing, ini harus dibawa naik, dalam artian mungkin ke Pasirian. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, kami sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, dan yang sakit juga berdoa supaya tidak sampai ke sini. Dan puji Tuhan dini hari besoknya malah dia sudah bisa main HP. Seharusnya kan tidak boleh ya, tapi dia katakan aku sudah sembuh kok, jadi aku sudah sehat walaupun masih sedikit kebuka matanya. Dan puji Tuhan itu kejadian hari Kamis, hari Minggunya dia boleh melayani Tuhan dengan choir. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi yang barusan kejadian seminggu yang lalu, sebenarnya saya tidak mau dengan kejadian-kejadian seperti ini, tapi saya belajar bahwa setiap kejadian-kejadian yang kami alami, entah itu baik, hal-hal yang baik, hal yang kurang baik, saya tetap percaya Tuhan Yesus itu tetap baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kesempatan sore hari ini kita juga akan ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Biarlah hati kita boleh menerima dengan sukacita apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Apapun yang terjadi, aku selalu berkata Tuhan Yesus baik. Yang terjadi
hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
terus tetap mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, maupun dalam setiap keluarga kami, itu adalah proses yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh mampukan kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, buat rahmat-Mu sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini Engkau masih memelihara hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau duduk sebentar merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Biarlah semua apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama di Worship at Home pada sore hari ini ya. Hari-hari ini pernah nggak saudara di dalam titik kita itu berada di titik di mana hidup itu terasa kering ya. Bukan cuman masalah, tapi harapan pun ikut mati ya saudara. Doa terasa hampa, keadaan tak berubah. Bahkan kita mulai berkata, udah segini aja hidup kita ini. Hidupku ini segini aja wes. Tuh. Kalau mau jujur ya saudara, kondisi seperti ini bukan hal yang baru ya. Bangsa Israel juga pernah mengalaminya. Karena itu firman Tuhan hari ini akan membawa kita ya pada perjalanan kisah Yehezkiel ya. Karena itu judul khotbah pada sore hari ini berbicara tentang harapan dalam tulang ya. Harapan dalam tulang ya. Mari kita baca dalam Yehezkiel pasal 37 ya. Sebelum kita masuk ke dalamnya ya saudara, jujur bangsa Israel ini pernah mengalaminya, di mana banyak sekali tulang belulang ya saudara, yang udah kering ya saudara ya. Mereka ini bukan cuma kalah, bukan cuma pernah kalah ya saudara, tapi mereka merasa Tuhan sudah selesai dengan mereka. Namun justru di titik itulah Tuhan mulai bekerja ya. Dia membawa Yehezkiel ke suatu tempat yang mengejutkan ya saudara. Di dalam ayat yang pertama ya, Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang ya saudara. Tulang ini bukan sekedar mati ya saudara, tapi sudah lama banget. Lama sekali itu mati, kering, dan juga tanpa harapan ya saudara. Gak mungkin tulang itu bisa hidup kembali. Namun disinilah kita melihat sesuatu ya saudara. Tuhan itu sering bekerja ya. Tuhan sering bekerja justru di tempat yang paling tidak mungkin. Tuhan bekerja di tempat yang paling tidak mungkin untuk bagi kita secara manusia ya saudara. Lalu bagaimana Tuhan memulihkan ya suatu yang sudah lama mati ya. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya saudara. Di ayat yang ketiga, mari kita buka ya. Tuhan ini bertanya kepada Yehezkiel ya pada waktu itu, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Nah, Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ya saudara,
Secara logika itu tidak mungkin ya saudara. Tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali. Tapi Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Seolah ia berkata, "Aku tidak tahu caranya Tuhan. Aku tidak tahu caranya seperti apa. Tapi aku percaya Engkau yang sanggup." Amin saudara. Karena itu inilah iman ya. Tidak menyangkal kenyataan yang ada, tapi juga tidak membatasi ya kuasa Tuhan bekerja. Kita masuk ke realita hidup kita hari-hari ini ya saudara. Seringkali kita mungkin berkata sudah terlalu rusak ya. Hubungan antara keluarga itu hancur, tidak akur, dan hidup berantakan, jauh dari dan jatuh dalam kebiasaan yang sama terus-menerus. Dan kemudian kita merasa sudah terlambat, merasa umur ini sudah tidak memungkinkan untuk berubah, merasa karir ini tertinggal jauh, kesempatan tuh terasa sudah lewat jauh ya, sudah tidak mungkin lagi ya, keuangan kita hancur ya, mungkin iman kita mulai dingin ya. Tapi iman berkata pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata pada hari ini, Tuhan tidak melihat seberapa rusak keadaan kita, Tuhan melihat seberapa besar kuasanya untuk memulihkan setiap kita. Amin saudara. Karena itu Martin Luther itu pernah mengatakan ya Bapak Ibu Saudara, iman adalah melangkah meskipun belum melihat seluruh jalan ya saudara. Karena itu menjadi pertanyaannya hari-hari ini kepada setiap kita, apakah kita lebih percaya pada keadaan kita atau pada Tuhan kita? Ya. Karena itu iman tidak berhenti di dalam hati. Tuhan itu meminta suatu hal yang lebih lagi, ya. Dia meminta ketaatan. Tuhan tidak hanya meminta Yehezkiel percaya kepada Tuhan, tapi dia menyuruhnya berbicara. Di ayat yang keempat, mari kita lihat bersama-sama. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya. Dengarlah firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami apa itu bernubuat ya. Di sini Tuhan bilang bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Bernubuat secara teologis ini ya bukan sekedar meramal masa depan ya saudara. Tapi bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan yang berasal dari Tuhan sesuai kehendaknya dan kuasanya. Ada 3 unsur utama ya Bapak Ibu Saudara yang saya catat mengenai bernubuat ini. Yang pertama itu bernubuat ini sumbernya itu dari Tuhan, bukan opini ya, bukan sekedar kata-kata positif ya, tapi isinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, fokusnya pada ketaatan. Dan kemudian yang ketiga saudara, kuasanya itu dari Tuhan, bukan dari Yehezkiel dalam kitab ini ya saudara. Karena itu ketika kita diperhadapkan dengan masalah ya, mungkin kita hari-hari ini banyak sekali masalah yang terjadi dalam hidup kita.
Tapi bagaimana kita meresponi sebuah masalah itu dalam kehidupan kita? Ya. Setiap kita pasti punya masalah, tapi yang membedakannya adalah cara kita meresponi. Lihat Yehezkiel ya Bapak Ibu Saudara. Yehezkiel ini sudah berada di antara tulang-tulang kering, ya. Sudah berada di tempat yang mati lah Saudara. Tapi ia itu tidak berkata Saudara, Tuhan ini enggak mungkin, ini sudah terlanjur parah, ini sudah terlanjur hancur ya, percuma Tuhan, percuma. Dia tidak berkata seperti gitu, tapi dia memilih untuk taat dan belajar untuk bernubuat, memperkatakan ya Bapak Ibu Saudara. Nubuat itu bukan sembarangan kata-kata motivasi ya Saudara, tapi semua ini berasal dari firman Tuhan. Karena itu, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itu hari-hari ini kita belajar untuk tidak memperkatakan keluhan atau mungkin kita mengeluh ya. Mengeluh, tapi yuk kita sekarang ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan hidup kita, mari kita sama-sama belajar untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan ya. Memperkatakan firman Tuhan itu sendiri. Karena bukan berarti kita menutup mata dari masalah Saudara, tapi kita lebih memilih berdiri di atas kebenaran Tuhan. Amin Saudara. Karena itu akar dari perkataan ya. Perkataan ini berasal dari pikiran dan hati kita. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Karena itu kalau pikiran kita penuh dengan ketakutan, ya kita harus keluar dari ketakutan itu ya saudara. Kalau hati kita penuh dengan keluhan, mari kita keluarkan semua keluhan itu. Dan kalau hidup kita ini penuh dengan firman Tuhan, maka akan keluar kehidupan ya saudara. Karena itu apa yang kita sering pikirkan hari-hari ini di dalam menyikapi sebuah masalah, menyikapi sebuah pergumulan hidup kita, mari kita belajar untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan ya di setiap proses kehidupan yang kita alami ya. Saudara, namun ada satu hal lagi ya saudara, satu hal lagi yang bisa menghidupkan kita ya. Walaupun ya saudara, tulang-tulang ini sudah tersusun ya di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-8 ya saudara. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 8, mari kita lihat. Ketika dia sudah bernubuat dan dia melihat secara nyata bahwa aku sedang mengamati-amatinya, lihat urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas ya. Karena itu saudara, ada satu hal penting ya, yaitu Roh Tuhan yang menghidupkan ya. Tulang itu sudah rapi, bentuknya sudah ada ya, tapi belum ada hidup.
sampai roh Tuhan datang. Ya, di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, ya, suatu tentara yang sangat besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari tulang yang kering menjadi tentara yang besar, ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena roh Tuhan itulah yang memberi hidup, ya. Firman itu yang membentuk kita, dan roh itu yang memberi kehidupan, ya. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, dari lembah tulang yang kering ini kita belajar bahwa iman kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita belajar bahwa mulut itu berkuasa, ya. Dan juga roh Tuhan itu sanggup untuk menghidupkan hidup kita. Amin Saudara. Kita hari ini belajar untuk kita percaya, kita taat, dan kita melihat bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu hari ini mungkin hidup kita seperti tulang kering, ya. Kering, hancur, dan tidak ada harapan. Tapi Tuhan berkata di dalam Yehezkiel 37 ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bukan kamu yang menghidupkan dirimu, tapi Tuhan yang menghidupkanmu kembali. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami mungkin merasa kering, rusak, dan tanpa harapan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur itu Tuhan. Dan ajari kami untuk kami percaya, ajari kami untuk kami terus memperkatakan kebenaran firman-Mu, dan penuhilah kami dengan roh-Mu yang memberi kehidupan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa atas firman-Mu pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.